Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Muklis Fatoni dengan NRP 22-2020-176. Saya Ajriya Zahra Nadira, NRP 22-2020-148. Saya Astri Pertiwi dengan NIM 22-2020-181. Saya Siti Salma dengan NRP 22-2020-105. Saya Muhammad Dulisan dengan NRP 22-2020-147. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan dari generasi sekarang tanpa membahayakan kesanggupan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Artinya, pembangunan ekonomi selalu memanfaatkan sumber daya alam, dijalankan sedemikian rupa sehingga generasi mendatang dapat melanjutkan pembangunan yang dijalankan sekarang. Pembangunan berkelanjutan artinya suatu proses pembangunan yang memanfaatkan sumber daya, arah investasinya, orientasi pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan dilakukan secara harmonis dan memperhatikan potensi saat ini dan masa depan. Kabupaten Bandung merupakan salah satu kabupaten di daerah Provinsi Jawa Barat yang saat ini melakukan pembangunan di segala bidang, dan salah satunya di bidang pembangunan jalan tol Soreang Pasir Koja. Tujuan dari penyelenggaraan jalan tol yaitu untuk memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang dan untuk meningkatkan pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang pertumbuhan ekonomi. Keberadaan pembangunan jalan tol tersebut akan memperlancar transportasi seiring semakin pesatnya transmigrasi dari kabupaten ke kota Bandung maupun sebaliknya, dan diharapkan menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat. Proyek pembangunan jalan tol Soroja seharusnya sudah selesai dan dapat mulai dipergunakan pada Juni tahun 2016. Namun, ada berbagai hambatan yang menyebabkan jalan tol Soroja molor hingga kini. Kendala tersebut diantaranya adalah kendala pembebasan lahan, faktor cuaca, serta faktor perizinan galian C yang belum dilaksanakan oleh PT Citra Marga Lintas Jabar sebagai kontraktor pemenang tender pembangunan jalan tol tersebut, sehingga sering timbul masalah di lapangan. Padahal, secara anggaran tidak ada masalah. Peran pemerintah dalam pembangunan ini sangatlah penting, mengingat sumber dana paling besar adalah dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Banyak pihak yang terkait dalam pembangunan jalan tol ini, maka dengan demikian diperlukan adanya perlindungan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Jawa Barat menuturkan pembangunan jalan tol Soreang Pasir Koja atau Soroja yang ditargetkan bisa beroperasi pada awal April 2017. Namun, keseluruhan dari perkembangan konstruksi dari bulan Maret lalu naiknya kurang signifikan. Hingga bulan April, proses konstruksi tol Soroja hanya mencapai 70%, yang didominasi pekerjaan struktur 98% dan timbunan tanah baru sekitar 67%. Serta kendala yang menghambat proses penyelesaian jalan tol Soroja disebabkan cuaca pada tahun lalu yang kerap terjadi turun hujan. Selain itu, faktor yang sangat menghambat lajunya penyelesaian jalan tol tersebut yaitu pada penggandaan tanah untuk timbunan. Ternyata banyak kuari tambang terbuka yang belum memiliki izin galian C sehingga menimbulkan masalah di lapangan. Selain itu, keterlambatan penyelesaian jalan tol juga disebabkan dengan permasalahan pembebasan dua masjid yang terkait akan terpakai pembangunan. Dampak dari terlambatnya pembangunan jalan tol Soroja bisa kita lihat dahulu fungsi jalan itu sendiri. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan pelengkapnya, yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, maupun di bawah permukaan tanah. Ada beberapa jenis jalan yang dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian jenis, yaitu jalan umum, jalan khusus, dan jalan tol. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan untuk umum. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri. Sedangkan
Jalan tol adalah yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang mana penggunaannya diwajibkan membayar tol. Jalan tol disebut juga jalan bebas hambatan, adalah suatu jalan yang dikhususkan untuk kendaraan bersumbu lebih dari dua yang bertujuan untuk mempersingkat jarak dan waktu tempuh dari suatu tempat ke tempat yang lain. Jalan, baik jalan tol ataupun jalan raya, adalah suatu sarana yang penting yang menunjang kehidupan manusia dan aktivitasnya yang juga menjadi tolak ukur dalam pembangunan suatu daerah bahkan negara. Jalan tol merupakan sarana yang wajib disediakan oleh pemerintah. Dasar hukum jalan tol yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004. Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, jalan sebagai bagian prasarana transportasi yang mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan, dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jalan tol diselenggarakan antara lain adalah untuk memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang dan meningkatkan hasil guna dan daya guna pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu proses perbaikan dan pembangunan dari nol yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan berlangsung terus-menerus untuk yang lebih baik. Tujuan pembangunan ini adalah kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan harus memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan tujuan pembangunan itu sendiri, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tersebut, diperlukan sarana dan prasarana menunjang, termasuk dalamnya adalah prasarana transportasi. Pertumbuhan perekonomian nasional yang terus meningkat harus diikuti dengan penyediaan infrastruktur jalan. Bangun jalan tol merupakan sistem transportasi yang diperlukan untuk mendorong perencanaan arus barang dan jasa, serta sebagai alat pemersatu sekaligus mempermudah pengamanan ketahanan suatu wilayah. Keberadaan prasarana transportasi sangatlah penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan suatu negara. Prasarana tersebut menjadi pendorong bagi berputarnya roda perdagangan dan industri, dua hal yang menjadi inti dalam pembangunan bidang ekonomi. Pembangunan jalan tol sebagai prasarana transportasi merupakan salah satu prioritas utama Departemen Pekerjaan Umum atau PU. Saat ini, kapasitas jalan tol di Pulau Jawa tidak sebanding dengan perkembangan jumlah dan mobilitas penduduk. Salah satu dampak positif jalan tol diharapkan mampu meningkatkan gairah perekonomian yang pada akhirnya akan mendorong kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, pembangunan ini juga tidak menutup kemungkinan munculnya beberapa dampak lain yang justru negatif, seperti kurangnya aktivitas bisnis masyarakat yang selama ini tergantung pada mobilitas transportasi. Dampak ini muncul karena pembangunan jalan tol akan mengakhirkan arus mobilitas masyarakat, sehingga sektor-sektor usaha tertentu yang berada pada jalur transportasi existing menjadi terancam. Untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya dampak ini, maka perlu dilakukan kajian yang mengarahkan untuk mengetahui dampak sosial ekonomi pembangunan jalan tol. Hasil kajian ini diharapkan akan memberikan rekomendasi bagi penyusunan strategi pembangunan daerah guna meminimalisir dampak negatif dari pembangunan jalan tol tersebut. Bupati Bandung Dadang M. Nasir meminta permasalahan terhadap pembangunan jalan tol Soroja cepat diselesaikan. Karena hal ini berdampak negatif pada masyarakat sekitar. Adapun dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat sekitar adalah pengangkutan tanah urugan dan material lain yang membuat jalan lain rusak, rumah warga retak, kecelakaan terhadap warga, polusi debu, dan kebisingan mesin. Salah satu warga desa Parung Serap, warga menuntut kompensasi pada pihak pengembang atas dampak negatif yang dirasakan dalam proses pembangunan jalan tol Soroja. Pengembang pun menjanjikan kompensasi sebesar 5 juta rupiah per RW, namun selama pekerjaan jalan tol tersebut dilaksanakan belum juga direalisasikan. Proyek ini dapat dikategorikan sebagai infrastruktur berkelanjutan karena dapat memangkas waktu perjalanan menjadi lebih cepat, yang mana hal ini sangat membantu bagi masyarakat dalam berkegiatan. Terlebih juga, tol ini berhubungan dengan jalan tol yang lainnya, yang mana akan membuat mobilitas makin mudah. Dan juga hal ini sangat berkontribusi terhadap SDGs karena akses perjalanan masyarakat menjadi lebih mudah dan tidak terhambat, yang mana nantinya akan meningkatkan perkembangan ekonomi di wilayah sekitar maupun masyarakat luas. Selain itu, proses pembuatan tol ini menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar,
Nah, untuk stakeholder yang terkait pada proyek ini yaitu yang pertama ada PT Citra Mangga Nusapala Persada atau PT CMNP, yang mana perusahaan ini memegang saham terbesar yaitu sebesar 65%. Yang kedua ada PT Wijaya Karya atau biasa dikenal dengan PT Wika yang memegang saham sebesar 25% dan sisanya 10% dipegang oleh Jasa Sarana. Kelanjutan Tol Soroja ini rencananya akan diperpanjang ke Ciwidey, Cidaun, dan juga rencananya akan dibangun tol dalam kota yang akan menyambungkan ke Jalan Diponegoro atau Pusdai. Hal yang dapat diterapkan dari pembangunan ini yaitu pembangunannya itu sendiri, terutama bagi daerah yang masih minim akses transportasi karena pembangunan ini sangat membantu menekan ekonomi masyarakat. Selain itu, pada pengerjaan proyek ini dapat menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Tidak dapat dipungkiri pula, ada hal yang perlu diperbaiki pada proyek pembangunan Tol Soroja ini, karena pembangunannya yang molor sangat mempengaruhi terhadap keefisiensian pembangunannya sendiri, yang mana nantinya akan over budget pula pada saat pengerjaannya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.